Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan inilah debat calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sika tahun 2024 di segmen yang ketiga. Kembali saya mengundang pasangan calon Bupati nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4 kembali ke podium. Di segmen yang ketiga ini kita akan mendengarkan bagaimana calon Wakil Bupati akan menjawab pertanyaan dari panelis. Dan tentu saja Bapak Ibu serta pemirsa, KPU Sika telah memilih dan menetapkan 5 orang panelis untuk memperdalam dan mempertajam visi misi dan program kerja masing-masing paslon. Sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan, KPU pun telah memastikan kerahasiaan dan tentu saja sesuai dengan tema yang diusung. Secara teknis kita akan mulai dengan calon Wakil Bupati nomor urut 1, nantinya akan disusul oleh nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Dan waktu yang diberikan yakni 4 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Langsung saja saya persilakan kepada panelis yang akan mengambil pertanyaan di fishbowl kepada Bapak Boli Tonda Baso Esos MSC. Boleh tunjukkan pertanyaan kepada pemirsa dan juga hadirin sekalian. Subtema yang diusung pada segmen ketiga, pertanyaan kepada calon Wakil Bupati. Kita akan mulai dengan calon Wakil Bupati nomor urut 1. Mohon izin Bapak, silakan dipilih. Ya, masih dalam keadaan tersegel, mohon izin, terima kasih banyak Bapak. Pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1 berkaitan dengan subtema meningkatkan sumber daya manusia. Amplop pertanyaan masih dalam keadaan tersegel, izinkan saya membuka pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1. Baik, izinkan saya membuka pertanyaan. Saya hanya akan membacakan satu kali saja pertanyaannya dan waktu Bapak menjawab 4 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Pertanyaan berkaitan dengan subtema yang pertama yakni meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan faktor penting dalam menyiapkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Salah satu problem krusial dalam dunia pendidikan saat ini adalah rendahnya kualitas lembaga pendidikan yang berdampak pada rendahnya kualitas tamatan sehingga tidak mampu bersaing di bursa pasar kerja. Pertanyaannya, apa program strategis paslon terhadap problem ini jika terpilih nanti? Silakan kepada calon Wakil Bupati, waktu Anda 4 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Peningkatan sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Ketika kualitas pendidikan buruk, itu akan mempengaruhi kualitas mutu pendidikan yang akan didapatkan oleh daerah tersebut. Nah, untuk peningkatan kualitas pendidikan sehingga masyarakat Kabupaten Sika bisa terampil, kita dari program Paket Romantis kita akan mengadakan juga pelatihan-pelatihan khusus untuk penambahan keterampilan bagi masyarakat kita. Keterampilan-keterampilan khusus ini bisa kita lakukan melalui BLK, kita akan mendirikan Balai Latihan Kerja, yang mana
keterampilan, minat dan khusus dari masyarakat kita, terutama anak-anak muda Kabupaten Sika, ini banyak yang tidak mengetahui minat khusus atau minat dan keterampilan khusus. Sehingga dengan adanya BLK atau Balai Latihan Kerja ini, kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus sehingga menambah keterampilan bagi anak-anak kita ini, sehingga ketika keterampilan sudah diasah dengan baik, mereka bisa bersaing di bursa kerja yang terampil. Dan BLK ini juga penting sekali, bisa digunakan untuk bekerja nanti di kalangan Kabupaten Sika atau nanti bekerja sama dengan Dinas Nakertrans, ini bisa mengirimkan tenaga-tenaga Sika yang terampil untuk bekerja di bursa kerja di luar dari Kabupaten Sika. Sehingga memang dari paket romantis ini kita sangat sepakat mengenai pendidikan. Nah, pendidikan baik pendidikan formal ini kita juga akan memberikan beasiswa, memberikan beasiswa kepada ini program lanjutan dari program Pak Bupati yang kemarin, yaitu memberikan beasiswa di bidang di perguruan tinggi, tetapi kita juga akan memberikan beasiswa kepada jenjang SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Sika. Dan tidak saja program beasiswa, tetapi juga untuk SMK. SMK ini hubungan dengan keterampilannya. Di bidang SMK kita juga akan memberikan atau membiayai biaya praktek lapangan kerjanya. Karena di Kabupaten Sika ini banyak anak-anak SMK, anak-anak kita yang orang tuanya terkendala ketika harus mengirimkan anaknya ikut training keluar daerah karena biaya cukup tinggi. Sehingga Bapak Mama, dari paket romantis ini kita program pendidikan juga merupakan program unggulan, dan BLK merupakan solusi yang baik untuk peningkatan sumber daya manusia. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 1 yang telah menjawab pertanyaan dari panelis. Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil bupati nomor urut 2. Mohon berkenan perwakilan dari panelis kepada Dr. Otto Gusti Badung Degong untuk mengambil pertanyaan di fishbowl. Mohon ditujukan kepada pemirsa dan juga hadirin sekalian, subtema yang diambil baik, pertanyaan yang diambil yakni berkaitan dengan meningkatkan supervisi hukum. Kepada calon wakil bupati nomor urut 2, silakan Bapak mengambil pertanyaan. Meningkatkan supervisi hukum. Pertanyaannya baru saya mau membacakan, Pak. Izin Bapak mengambil terlebih dahulu amplop pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 berkaitan dengan meningkatkan supervisi hukum. Amplop pertanyaan masih dalam keadaan tersegel. Izinkan saya membuka pertanyaan. Saya hanya akan membacakan satu kali dan waktu Bapak menjawab nanti 4 menit. Mohon diperhatikan ya Pak. Berkaitan dengan meningkatkan supervisi hukum. Pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Human trafficking, korupsi, dan kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena penegakan hukum yang tidak ditangani secara tuntas di Kabupaten Sika. Tahun 2023 terdapat 94 korban kekerasan yang mengadukan kasus ke Truk F, dan selanjutnya tahun 2024
Truk F telah menangani satu kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban sebanyak 8 orang, yakni 1 orang meninggal dunia di Kalimantan. Dampak korupsi dapat terlihat pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon untuk mendorong supremasi hukum di Kabupaten Sika? Waktu Anda menjawab 4 menit terhitung saat Bapak mulai berbicara. Silakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Terima kasih. Keselamatan rakyat di Tanah Sika adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu maka kalau terjadi kasus trafficking, terjadi kasus TPPO atau korupsi, semuanya kita serahkan melalui penegak hukum. Nanti sikap kami adalah kami akan ikuti cermati secara baik agar para penegak hukum bisa bekerja secara profesional lalu merekomendasikan jika kasus itu dianggap biasa-biasa saja, maka bolehlah kami melakukan pembinaan. Tetapi kalau kasus hukum itu memang berdampak besar terhadap negara dan juga masyarakat secara keseluruhan, maka kami harapkan, kami tetap mendorong supaya pihak penegak hukum melakukan upaya hukum untuk bagaimana supaya menyelesaikan itu harus secara tindak dengan tegas. Demikian. Masih ada waktu, Bapak? Terkait dengan kasus proyek mangkrak, itu pun sama. Semua proyek yang mangkrak, apakah dalam satu periode yang kemarin atau ke sebelumnya, itu semua kami serahkan kepada penegak hukum. Dan tentu saja hasil pemeriksaan BPK atau hasil pemeriksaan BPKP itu pun kami akan tunggu rekomendasinya seperti apa. Kalau memang semua pekerjaan itu bisa dilanjutkan, maka ya kami pemerintah harus tetap melanjutkan. Tetapi semua itu harus diselesaikan dulu secara hukum dengan tegas. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Baik, terima kasih pada calon wakil bupati nomor urut 2 yang telah menjawab pertanyaan dari panelis. Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil bupati nomor urut 3. Namun saya akan mengundang terlebih dahulu perwakilan dari panelis Ibu Ernesta Ubawohon SH MHum untuk mengambil pertanyaan di Facebook. Pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Berkaitan dengan memajukan kelestarian budaya. Mohon izin Bapak, silakan dipilih. Baik, terima kasih. Pertanyaan telah dipilih oleh calon wakil bupati nomor urut 3. Amplop masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Izinkan saya membuka amplop pertanyaan. Baik, pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 berkaitan dengan memajukan kelestarian budaya. Izin Bapak, saya membacakan satu kali saja. Salah satu warisan budaya yang ada dalam masyarakat di Kabupaten Sika adalah
pengakuan akan hak ulayat atas tanah. Namun, akhir-akhir ini sering terjadi konflik agraria antara masyarakat adat yang memiliki hak ulayat dan institusi-institusi agama yang memiliki hak guna usaha atas lahan tersebut. Pertanyaannya, apa solusi paslon untuk menyelesaikan konflik tersebut? Kepada calon wakil bupati nomor urut 3, waktu Anda 4 menit untuk menjawab, terhitung sejak Anda mulai berbicara. Silakan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pengelolaan hak atas tanah, di mana melibatkan masyarakat adat, tentu ini menjadi satu hal yang sangat hati-hati dalam memberikan penjelasan, karena memang ini, tetapi tentu semuanya kita kembali kepada aturan yang berlaku, bahwa masyarakat adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, tentu ini berhadapan dengan hukum positif. Dan ketika hukum positif berbenturan dengan hukum adat, maka pasti yang diuntungkan, yang diunggulkan adalah hukum positif itu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat eksistensi daripada masyarakat adat itu di dalam penegakan hukum. Ruang hukum memberikan keberadaan masyarakat adat diatur di dalam regulasi. Di dalam regulasi berupa peraturan daerah. Tetapi di dalam menyusun sebuah peraturan daerah tentu juga diharapkan supaya kebiasaan ada di dalam masyarakat adat juga itu harus dibuat secara tertulis. Dibuat secara tertulis sehingga ini menjadi satu dokumen yang utuh di dalam kita menyusun sebuah payung hukum untuk masyarakat adat. Dengan demikian, maka dalam kedudukan hukum ini tentu posisi masyarakat adat akan semakin kuat di dalam kedudukan di hukum positif. Demikian. Masih ada waktu, Pak? Izin, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil bupati nomor urut 4. Mohon izin kepada panelis yakni Bapak Didibus Dosa Esfil MA untuk mengambil subtema pertanyaan di dalam fishbowl dan izin untuk menunjukkan kepada pemirsa dan hadirin sekalian. Baik, pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 4 berkaitan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Mohon izin Bapak untuk diambil. Baik, terima kasih pada calon wakil bupati nomor urut 4. Izinkan saya membuka pertanyaan masih dalam keadaan tersegel.
Mohon izin calon wakil bupati nomor urut 4, saya hanya membacakan satu kali saja. Dan pertanyaan berkaitan dengan meningkatkan tata kelola pemerintah. Reformasi birokrasi pemerintahan daerah bertujuan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berbasis meritokrasi, transparan, dan akuntabel. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mereformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sika? Waktu Anda menjawab 4 menit terhitung sejak Anda mulai berbicara. Silakan kepada calon wakil bupati nomor urut 4. Baik, terima kasih. Kebijakan paket JOS dalam hal reformasi birokrasi, kami menganut sistem meritokrasi. Artinya menempatkan orang yang benar di tempat yang tepat. The right man or the right place. Tidak ada tawar-menawar soal jabatan. Ya, dari tingkat RT RW semua akan kami perhatikan, insentif, tunjangan kita akan perhatikan, dan yang lebih penting dari semua itu adalah bahwa para birokrat harus bekerja dengan profesional dan harus berdasarkan kinerja. Untuk itu kami akan lebih memperhatikan bahwa TPP para ASN harus diberi selama 1 tahun setiap bulan, tidak boleh dikurangi. Ini yang sistem yang akan kami anut adalah sistem memberikan jabatan pada orang yang tepat di tempat yang tepat. Terima kasih. Izin masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 4. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada keempat calon wakil bupati yang telah menyelesaikan segmen ketiga dengan baik. Dan pemirsa, kita akan beralih ke segmen keempat, namun setelah jeda-jeda berikut ini tetaplah bersama kami.